Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas matematika. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Nggak kerasa ya, berarti udah lebih dari 1 bulan belajar. Ibu ucapkan selamat datang kembali. Siap mengikuti pembelajaran hari ini. Harus siap dan harus tetap semangat ya. Oke. Minggu lalu kita udah belajar tentang persamaan linear satu variabel. Nah, sekarang materinya adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Apa sih bedanya persamaan dan pertidaksamaan? Atau apa sih yang dimaksud dengan pertidaksamaan? Nah, kita akan bahas sekarang. Sebelumnya, seperti biasa, persepsi dulu ya. Nah, lihat. Pernah nggak kamu lihat rambu-rambu di samping? Rambu-rambu seperti ini. Apa sih maksud dari rambu-rambu tersebut? Kemudian apa sih hubungannya dengan pertidaksamaan? Rambu-rambu ini artinya adalah kecepatan maksimal 30 km per jam. Jadi saat kamu bawa motor, terus kamu lihat rambu-rambu ini, berarti kecepatan motor kamu itu harus berapa? Boleh nggak 30? Boleh nggak 40? Atau boleh nggak 20? Gimana? Nah, saat kamu melihat rambu-rambu seperti ini, berarti kecepatan kamu 30 km atau bisa lebih kecil atau kurang dari 30 km. Berarti 20, 25, kemudian 10, 15 itu boleh. Tapi saat kecepatan kamu lebih besar dari 30 km, berarti 40, 50, 60, itu artinya kamu sudah melanggar rambu-rambu tersebut. Nah, kata-kata seperti lebih besar, lebih kecil, kurang dari, lebih dari, itu namanya kata atau kalimat kepertidaksamaan. Jadi akan sering banget kita sebutkan atau akan sering banget kamu dengar di materi pertidaksamaan ini. Oke. Pertidaksamaan linear satu variabel terdiri dari kata pertidaksamaan, linear, dan satu variabel. Dia disebut pertidaksamaan karena menggunakan tanda ketidaksamaan. Tandanya ada 4 ya. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nanti kita akan jelasin apa bedanya. Kemudian linear, sama kayak kemarin. Berarti variabelnya berpangkat 1. Dan satu variabel, berarti hanya memiliki satu variabel saja. Satu huruf saja dalam satu kalimat ya. Oke. Notasi ketidaksamaan yang tadi udah sempat disebutkan. Ada 4. Tanda ketidaksamaan itu ada 4. Yang pertama lebih kecil atau biasa juga disebut kurang dari. Kemudian lebih kecil dari atau sama dengan. Ada tanda garis di bawahnya, berarti dia ada sama dengannya. Apa bedanya? Kita kasih contoh. Kalau misalnya X kurang dari 5, berarti X-nya itu bisa diganti dengan bilangan apapun yang lebih kecil dari 5. Berarti bisa 4, 3, 2, 1. Tapi 5-nya itu tidak boleh diajak, tidak termasuk. Nah, kalau X lebih kecil dari atau sama dengan 5, maka X-nya itu angka yang berada di bawah 5, 4, 3, 2, 1, dan termasuk angka 5. Jadi bedanya itu ya, kalau ada sama dengannya, maka si angka yang ditulis itu termasuk ke dalam anggotanya. Nah, sekarang lebih besar atau lebih dari, dan lebih besar dari atau sama dengan. Sama. X lebih dari 5 berarti angka-angka yang lebih besar dari angka 5. 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Panjang ya, boleh sampai berapapun. Tak terhingga. Kemudian X lebih dari atau sama dengan 5, maka X-nya adalah angka yang berada di atas 5, termasuk angka yang disebut, atau angka 5-nya. Berarti 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang membedakan
Yang pakai sama dengan sama yang nggak pakai sama dengan adalah kalau yang ada sama dengannya berarti angka yang disebut di sini termasuk ke dalam anggota. Nah, kalau yang misalnya nggak ada tanda sama dengannya berarti tidak termasuk ke dalam anggota. Nah, ini pengertian dari notasi ketidaksamaan. Coba lihat. Sekarang kita membahas tentang interval pada garis bilangan. Tadi kan udah sempat ya dilihat kan, X kurang dari 5, berarti bisa 4, 3, 2, 1. Berarti jawabannya itu bisa banyak. Makanya untuk ketidaksamaan jawabannya bisa berupa interval atau digambar pada garis bilangan. Ini garis bilangan nih. Garis bilangan itu selalu dimulai dari angka yang paling kecil dulu ya, angka yang lebih kecil. Dari sini dari negatif 6 sampai 6. Dan ini bebas. Nah, pada garis bilangan itu akan ada dua arah, ke kiri, dan ke kanan. Jika tandanya lebih besar, maka arahnya pasti ke sebelah kanan. Jika tandanya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka arahnya ke sebelah kiri. Itu yang membedakan ya. Ingat, kalau lebih besar ke kanan, lihat aja angkanya selalu lebih besar. Kalau lebih kecil ke kiri arahnya. Kemudian akan ada beberapa interval yang biasa atau sering ditemukan. Ini intervalnya seperti ini. Nih, jika X-nya dibatasi oleh bilangan P dan bilangan Q, berarti grafik atau gambarnya seperti ini. Kalau P dan Q-nya menggunakan sama dengan, maka dikasih bulatan penuh. Ya, kalau tanpa sama dengan, jangan pakai bulatan penuh, kalau pakai sama dengan bulatan penuh. Ada 8 contoh kayak gini. Ini gampang kok. Yang ngebedain cuman bulatan kosong atau bulatan penuh, kemudian ke kiri atau ke kanan. Nah, biar lebih mudah dipahami, kita ke contoh nih. Nih, kita akan mencermati pertidaksamaan dengan garis bilangan. X lebih besar dari 3. Dibaca X lebih besar dari 3, berarti garis bilangannya 3. Karena lebih besar, berarti dia arahnya ke kanan. Karena tanpa sama dengan, maka bulatannya bulatan kosong. Sekarang yang kedua, X kurang dari sama dengan 3 atau X lebih kecil atau sama dengan 3. Maka garis bilangannya ke kiri ya. Kemudian maaf ya, ini harusnya 3 ya angkanya. Nanti di sini angka 3. Kemudian karena ada sama dengannya, maka dia harus pakai bulatan penuh. Nah, sekarang kalau ada 2 kayak gini, berarti X lebih kecil dari 2 atau X lebih besar dari atau sama dengan 3. Gimana gambarnya? Sama. Nih, 2 dan 3. Yang 2 dulu. X lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti arahnya ke kiri. Tanpa sama dengan berarti bulatannya kosong. Kemudian X lebih besar dari atau sama dengan 3. Berarti kalau lebih besar arahnya ke kanan. Pakai sama dengan maka bulatannya penuh. Gitu ya. Nah, sekarang X. Nah, kalau yang kayak gini gimana? Ini dibacanya dari tengah ya. Jadi X lebih besar dari sama dengan 7 dan X lebih kecil dari 9. Ya, jadi dibacanya dari X. Gambarnya gimana? Berarti X berada di antara 7 dan 9. 7 karena pakai sama dengan maka dia bulatannya penuh. 9 karena dia tanpa sama dengan maka bulatannya kosong. Ini nih gambarnya. Ya. Pokoknya inget deh, yang kayak gini nih, yang bersatu kayak gini, gambarnya pasti nyatu. Kalau yang dipisahkan dengan kata atau, gambarnya pasti saling bertolak belakang. Pisah. Jadi ada 2 gambar. Oke. Nah, sekarang
kita akan belajar menyelesaikan soal pertidaksamaan linear satu variabel. Nih, tentukanlah penyelesaian dari soal ini. Ini pertidaksamaan linear ya. Variabelnya cuma satu, nih satu semua variabelnya, kemudian pangkatnya juga satu semua, dan menggunakan tanda ketidaksamaan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan. Berarti ini adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Gimana sih cara menyelesaikan soal-soal seperti ini? Mari kita bahas di video yang akan kita tonton. Oke, sekarang kita akan membahas contoh soal pertidaksamaan linear satu variabel ya. Contoh yang pertama adalah tentukan penyelesaian dari X kurang 1 lebih kecil dari 3. Ini sebetulnya sama aja kayak persamaan. Yang ada ruas kiri, ada ruas kanan. Yang membedakan adalah tandanya, tanda ketidaksamaan. Berarti kamu tinggal pindah ruas yang sejenis sama yang sejenis. Nah, di soal ini berarti X lebih kecil dari 3 negatif 1 atau dikurang 1 pindah ke kanan jadi ditambah 1. Maka X lebih kecil dari 4. Terus gimana intervalnya? Kamu tinggal bikin garis. Tuliskan angka 4. X lebih kecil dari 4. Berarti ke sebelah kiri. Tanpa sama dengan, berarti bulat kosong di angka 4. Ini jawaban soal yang pertama. Sekarang, contoh soal yang kedua. 2X ditambah 5 lebih kecil dari 6X ditambah 25. Sama, ruas kiri, ruas kanan. Tinggal pindahkan yang sejenis. Maka 2X di sini 6X kita pindah ke kiri ya. Dari sini positif, berarti jadi dikurang negatif 6X. Atau dikurang 6X. Lebih kecil dari 25. Dari kiri tambah 5, pindah ke kanan jadi dikurang 5. 2X kurang 6X. Berarti negatif 4X. Kurang dari 20. Nah sekarang, berarti X lebih kecil dari 20. Dari sini kan perkalian nih, dikali negatif 4. Berarti pindah ke kanan jadi dibagi negatif 4. Ingat, pertidaksamaan itu tandanya dibalik. Jika pembaginya negatif, maka X tandanya dibalik, dari sini lebih kecil jadi lebih besar. 20 dibagi negatif 4 jadi negatif 5. Gambarnya gimana? Sama, kamu tinggal bikin garis, kemudian tulis angka negatif 5. X lebih besar, balik ke kiri atau ke kanan? Kanan. Tanpa sama dengan, maka di sininya bulatan kosong. Ini contoh soal yang nomor 2. Ingat ya, jadi pertidaksamaan itu saat dia dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya harus dibalik. Ya, sampai sini paham? Oke. Sekarang contoh soal yang nomor 3. Soal nomor 3, negatif 2 lebih kecil atau sama dengan X ditambah 4 lebih kecil sama dengan 5. Nah, kalau contoh soalnya kayak gini, gimana? Kita bikin dua cara, ada dua langkah. Yang pertama, kerjakan yang sebelah sini dulu. Oke, berarti kamu tinggal tulis negatif 2 lebih kecil dari sama dengan X ditambah 4. Sama ruas kiri, ruas kanan. Berarti negatif 2, ini kan tambah 4 ya, pindah ke kanan, ke kiri jadi negatif 4, kurang dari sama dengan X. Negatif 2, negatif 4. Utang 2, utang lagi 4. Berarti utang 6. Dari sama dengan X. Ini yang pertama. Sekarang, kerjakan yang kedua. Yang mana? Yang ini. Berarti tinggal tulis lagi X ditambah 4 lebih kecil dari sama dengan 5. Maka X lebih kecil dari sama dengan 5
Di sini positif 4 atau ditambah 4, pindah ke kanan jadi dikurang 4. Maka X kurang dari sama dengan 5 kurang 4, 1. Nah, sekarang garis bilangannya gimana? Sama aja. Kamu tinggal bikin garis, tinggal tulis angkanya. Ingat, angka yang lebih kecil duluan. Mana? Negatif 6 atau 1 yang lebih kecil? Negatif 6 ya. Berarti negatif 6 ditulis dulu, kemudian baru tulis angka 1. Nah, sekarang tinggal bikin garisnya. Ingat, bacanya dari X. Ya, dari X, bukan dari sini. Bacanya dari X. Maka X lebih besar dari sama dengan. Kalau lebih besar berarti ke kanan. Sekarang yang ini, X lebih kecil sama dengan 1. Kalau lebih kecil berarti ke kiri. Maka jawabannya adalah yang ini. Ingat, ada sama dengan dua-duanya. Berarti di sini bulatan penuh, di satu juga bulatan penuh. Nulis notasinya gimana? Kamu tinggal tulis negatif 6, kamu tinggal tulis negatif 6, kemudian tengahnya X, kemudian 1. Kasih tanda begini. Nah, selalu bentuknya kayak gini. Di sini ada sama dengannya, berarti tinggal tambahkan sama dengan, tambahkan sama. Ini contoh soal yang ketiga. Nah, sekarang contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat adalah 1/3 X ditambah 1 lebih kecil dari 2. Kayak gini gimana? Sama, berarti 1/3 X lebih kecil dari 2. Ini tambah 1, pindah ke kanan jadi dikurang 1. Maka 1/3 X lebih kecil 2 kurang 1, 1. Ini 1/3 kali X. Kalau pindah ke kanan berarti jadi dibagi 1/3. Kembalikan aja selalu. Berarti X lebih kecil dari 1 dibagi 1/3. Maka X lebih kecil dari 3. Gambar, garis, kemudian angka 3. X lebih kecil berarti arahnya ke kiri. Tanpa sama dengan, maka bulatannya kosong. Nah, ini contoh soal yang keempat. Oke, ini contoh soal yang tadi udah dibahas ya. Soal nomor 1, 2, 3, dan 4 boleh dicatat dulu di bukunya masing-masing. Kemudian ini penting untuk diingat. Jadi sebetulnya menyelesaikan pertidaksamaan itu sama halnya dengan menyelesaikan persamaan. Yang perlu diingat dari pertidaksamaan adalah tanda ketidaksamaan itu akan berubah. Jadi karena tandanya banyak, dia bisa berubah dan berubah ke arah sebaliknya jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Ya, jadi yang mengubah itu adalah kalau prosesnya ada perkalian atau pembagian dengan bilangan negatif. Jadi bukan karena hasilnya bilangan negatif, tapi karena dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Contohnya nih, negatif 3X lebih besar dari 18. Berarti X lebih besar dari 18 dibagi negatif 3 kan? Karena dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah dari tadinya lebih besar jadi lebih kecil. Gitu. Ya, bukan karena hasilnya negatif, tapi karena dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Nah, kesimpulan dari pertemuan kita sekarang adalah 1/3 itu adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan ini. Kemudian, pertidaksamaan nilai satu variabel hanya memiliki satu buah variabel dan berpangkat 1. Dan yang ketiga adalah penyelesaian atau solusi dari suatu pertidaksamaan sering dikaitkan dengan interval. Jadi karena jawabannya banyak, X-nya bisa diganti dengan bilangan yang banyak, maka hasil dari pertidaksamaan itu harus berupa interval, garis bilangan kayak yang tadi dicontoh. Nah, soal latihannya udah di-upload di SPI dan Google Classroom kalian masing-masing. Kemudian materi ini juga ada di LKS, kalau nggak salah halaman 8, silahkan dicek. Kemudian kerjain soal latihan dengan
tepat waktu, jangan terburu-buru, tapi tepat waktu, cukup tepat waktu aja ya. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga tidak semoga tidak puas dengan video ini. Jadi kalian bisa nyari referensi video-video yang lain atau materi-materi yang lain dari buku yang kalian punya. Jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya pada kolom tanya jawab di STI dan Google Classroom kamu. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.